Pemirsa, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan selama tahun 2019 mencapai 7,08%. Kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi tersebut disumbangkan sektor pertanian dan perikanan. Selain itu, ekspor Sulsel selama tahun 2019 juga membaik hingga mencapai 30,88%. Di tahun 2019 juga terjadi kelangkaan LPG yang menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan LPG 3 kilo. Selain itu, habisnya kuota rumah subsidi juga menjadi salah satu masalah yang terjadi di tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan selama tahun 2019 mencapai 7,08% atau sebesar 379 triliun. Penyumbang kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi tersebut disumbangkan sektor pertanian dan perikanan sebesar 22,71%. Selanjutnya disusul sektor perdagangan di angka 14,89% dan sektor konstruksi sebesar 14,31%. Banyaknya proyek pembangunan di Sulawesi Selatan seperti pengerjaan jalan tol layang Veterani dan perluasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin membawa pertumbuhan sektor konstruksi melejit ke posisi 3 dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi Sulsel. Posisi sekarang ini mencapai 7,08% sampai dengan dari Januari sampai dengan sampai dengan September, posisi pertumbuhan ekonomi Sulsel mencapai 7,08%. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu 2018 mencapai 7,02%. Artinya 7,07%. Artinya secara umum ekonomi Sulsel lebih baik tahun ini dibandingkan tahun lalu. Selain itu, kondisi nilai ekspor Sulsel juga membaik di tahun 2019. Badan Pusat Statistik menyebutkan nilai ekspor Sulsel mencapai 122,98 juta US dollar. Angka tersebut mengalami peningkatan 30,88% year on year pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai 93,97 juta US dollar. Menurut BPS, terdapat beberapa komoditas yang membuat nilai ekspor membaik sepanjang tahun 2019. Di antaranya nikel, rumput laut, biji-bijian berminyak dan tanaman obat, besi dan baja, lak getah dan damar, udang dan ikan, serta hewan air tak bertulang belakang. Kepala BPS Sulsel, Yos Rosdiansyah menjelaskan peningkatan nilai ekspor Sulsel ditandai normalnya produksi vale. Kondisi ini membuat nikel kembali menjadi komoditas dengan nilai ekspor terbesar di Sulawesi Selatan dengan nilai 82,20 juta US dollar atau 66,84% dari total nilai ekspor. Jadi neraca perdagangan sudah positif di bulan kemarin. Bulan kemarin ya. Pak. Dia di angka maksudnya angkanya kemarin itu sampai 24 dolar atau ya artinya positif. Kalau sebelumnya kan defisit. Surplus maksudnya. Surplus dibanding bulan sebelumnya kan defisit, sekarang surplus. Nah itu karena pulihnya vale. Oh ya. Vale sudah kembali mungkin yang dominan ekspor ya Pak. Mineral masih nikel Pak ya. Masih nikel. Di sisi lain, kelangkaan LPG 3 kilo di beberapa wilayah Kota Makassar dirasakan masyarakat pada periode triwulan kedua dan ketiga 2019. Kondisi ini membuat masyarakat pengguna LPG 3 kilo kesulitan mendapatkan LPG di pangkalan dan pengecer. Kelangkaan LPG 3 kilo sempat dikeluhkan masyarakat. LPG 3 kilo yang diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu justru banyak digunakan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Bahkan banyak dari usaha-usaha rumah makan yang ada di Kota Makassar juga menggunakan LPG 3 kilo. Pihak Pertamina melalui Unit Manager Communication and CSR Pertamina Mor 7, Hatim Ilwan menjelaskan, kuota LPG 3 kilo tidak mengalami pengurangan. Menurutnya, kelangkaan terjadi karena tingginya permintaan di masyarakat. Sebetulnya tidak ada pengurangan, tidak ada. Kami sesuai dengan menyesuaikan dengan kuota. Nah, di beberapa tempat terjadi misalnya
antrian. Artinya memang namanya itu untuk subsidi ya, untuk subsidi. Karena selama itu kami kan mencoba untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut sesuai dengan peruntukan. Artinya adalah masyarakat miskin. Nah, mungkin ada baiknya dicek gitu ya. Antrian itu tuh siapa sih gitu kan? Apakah betul masyarakat miskin ya? Nah, karena yang pasti kami Pertamina melakukan bisnis dengan pihak agen lah yang kemudian melakukan jalan bisnis dengan si pangkalan. Nah, artinya pangkalan itu harus dipantau. Nah, kami juga memantau agen gitu. Jadi kami sejauh ini tidak ada kalau memang ada kebutuhan tambahan misalnya, biasanya agen pun akan sampaikan ke kami gitu. Nah, memang ini hanya beberapa saat saja dan tidak seluruh daerah ya merasakan hal yang sama gitu. Persoalan kuota rumah subsidi juga menjadi masalah sepanjang tahun 2019. Habisnya kuota rumah subsidi membuat developer atau pengembang rumah bersubsidi harus menunggu kebijakan pemerintah untuk penyediaan anggaran kuota subsidi. Habisnya kuota rumah subsidi dikeluhkan pihak pengembang karena berimplikasi terhadap sulitnya membeli rumah subsidi. Banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah yang sudah mendapatkan persetujuan bank dan pengembang harus menunda mimpi mereka untuk memiliki rumah pribadi lantaran pemerintah belum mengucurkan anggaran kuota rumah bersubsidi. Asosiasi Pengembang dan Perumahan dan Pemukiman seluruh Indonesia yang melakukan pembahasan bersama 5 kementerian terkait bersama Presiden menyelesaikan permasalahan kuota rumah subsidi. Kabarnya pemerintah akan memberikan beban kepada perbankan untuk memberikan dana talangan sebesar 2 triliun. Meski telah ada penyelesaian terkait kuota rumah subsidi dengan adanya dana talangan dari pihak perbankan, namun hingga akhir tahun 2019 hal tersebut belum menuai kejelasan. Dana talangan ini nantinya tidak sulit untuk terrealisasi. Ya, jadi untuk talangan ini akan dibebankan pada APBN tahun ke depan. Jadi pihak perbankan yang talangin dulu, Pak? Iya, terutama Bank BTN yang siap, yang sudah sanggup. Berapa Pak biayanya? Nah, kalau untuk Bank BTN sendiri kurang lebih 1,5 triliun dan 500 miliar adalah dari SMF. Jadi total 2 triliun. Kapan Pak bisa aktif? Ya itu menunggu payung hukum masih dari menunggu ya? Presiden Itu sekitar berapa unit Pak? Kurang lebih 20.000 unit.